semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Rohma. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjualan eceran atau retailing untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah manajemen pemasaran. Baik, yang pertama yaitu subtopik yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu yang pertama ada perkembangan lingkungan eceran, yang kedua ada tren dalam usaha eceran, yang ketiga jenis keputusan retailing. Perkembangan lingkungan eceran menurut Ma'ruf tahun 2006, pedagang retail adalah kegiatan usaha menjual barang atau jasa kepada perorangan untuk keperluan diri sendiri, keluarga, atau rumah tangga. Kemajuan perkembangan teknologi modern saat ini memberikan dampak kehidupan yang semakin menjadi lebih baik, praktis, cepat, dan ekonomis. Seiring dengan perkembangan tersebut, keberadaan bisnis retail modern menjadi semakin besar karena adanya pergeseran pola belanja masyarakat yang lebih senang berbelanja di pasar modern seperti minimarket dan supermarket. Berikut adalah bentuk perkembangan lingkungan eceran dan contohnya. Yang pertama ada bentuk dan kombinasi eceran baru. Contohnya yaitu Loblaw Supermarket yang menambahkan klub kebugaran di toko. Adapun Alfamart ataupun Indomaret yang menambahkan anjungan tunai mandiri atau ATM di dalam supermarket. Lalu ada juga beberapa supermarket yang di dalamnya terdapat kedai kopi ataupun toko roti seperti Roti O dan lain-lain. Selanjutnya ada pertumbuhan persaingan antar jenis. Toko eceran dan toko lainnya menjual barang yang sama dan sejenis. Saat ini banyak sekali toko eceran dan mereka hampir semuanya itu menjual barang dan jenis yang sama. Maka dari itulah muncul persaingan antara toko eceran. Lalu yang kedua yaitu persaingan antara pengecer berbasis toko dan non-toko. Contoh pengecer non-toko untuk saat ini adalah karena perkembangan teknologi yang semakin pesat, berbelanja kini dapat menggunakan e-commerce ataupun media seperti Shopee, Tokped, dan Lazada, ataupun bisa juga melalui sosial media seperti Instagram dan Facebook. Hal itu membuat pertumbuhan persaingan antara pengecer yang memiliki toko dan juga pengecer yang tidak memiliki toko. Selanjutnya adalah pertumbuhan pengecer raksasa. Contohnya yaitu Walmart atau supercenter yang menggabungkan barang makanan dan pilihan barang bukan makanan. Yaitu jadi di dalam supermarket tersebut terdapat berbagai macam barang. Tidak hanya barang kebutuhan pribadi, tetapi juga ada barang bayi ataupun jenis-jenis makanan, sayuran, dan lain-lain. Selanjutnya adalah penurunan pengecer pasar menengah. Ancaman bagi pengecer menengah untuk kehilangan pelanggan karena munculnya pengecer baru yang lebih relevan. Jadi pengecer menengah merasa terancam karena munculnya pengecer baru yang lebih besar. Dan barang-barang yang dijual mereka pun lebih lengkap dan lebih terkenal dan serta lebih luas jangkauan pemasarannya. Lalu yang terakhir ada pertumbuhan investasi dalam teknologi. Pengecer saat ini dapat melakukan kegiatan promosi penjualan pemasaran secara online. Karena perkembangan teknologi saat ini yang begitu pesat, maka dapat dimanfaatkan oleh pengecer-pengecer saat ini untuk mempromosikan dagangannya melalui sosial media seperti Instagram ataupun Facebook. Dan juga dapat melakukan pemesanan di sosial media tersebut dan pembayarannya juga dapat dilakukan melalui online atau dompet digital ataupun transfer di ATM. Selanjutnya yaitu tren dalam usaha eceran. Yang pertama yaitu menawarkan pengalaman yang berbeda. Kondisi ini sejalan dengan di mana keberadaan fasilitas internet memberikan pengalaman yang berbeda pada saat konsumen melakukan pembelanjaan dengan sistem online. Sehingga konsumen akan lebih mudah membandingkan harga dari beberapa penjual yang berbeda. Jadi saat kita melakukan pembelanjaan online melalui e-commerce seperti Shopee, di situ langsung tertera beberapa barang dengan harganya. Jadi kita bisa dapat langsung memilih ataupun melihat deskripsi dari produk tersebut tanpa harus datang langsung ke toko offline. Lalu yang kedua adalah implementasi the Internet of Things atau IoT, yaitu inilah konsep bisnis yang nantinya semua hal berhubungan dengan internet. Dari mulai pencarian produk, pembayaran, hingga maintenance produk.
Dengan kondisi seperti ini, pada akhirnya pembisnis retail akan menyesuaikan dengan aplikasi teknologi yang sesuai dengan konsep bisnis retail yang akan dijalankan. Lalu yang ketiga ada lebih banyak konsumen yang berkomunikasi dengan bot FB, yaitu untuk mengecek dan membeli produk barang. Terkait dengan besarnya potensi market yang berasal dari generasi milenial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, pada akhirnya memang menjadi salah satu yang mesti juga menjadi perhatian para pembisnis retail di Indonesia. Terlebih kita melihat bahwa media sosial merupakan aktivitas para generasi milenial. Para generasi milenial sekarang itu tidak lepas dari gadget. Jadi pemasaran atau untuk jangkauan produk melalui online akan lebih luas dan merata. Selanjutnya yaitu pembisnis retail menggunakan komputasi kognitif, yaitu untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, lebih cepat. Masalah calon pembeli ataupun pemasok memanglah sangatlah erat kaitannya dengan bisnis retail. Kondisi itu akan semakin dipermudah koordinasinya jika pembisnis retail menggunakan aplikasi teknologi, karena dengan aplikasi teknologi tersebut semua hal yang berkaitan dengan pihak ketiga dengan mudah ditangani oleh pembisnis dibandingkan mereka menggunakan cara manual. Lalu selanjutnya yaitu memasarkan produk dengan augmentasi reality. Strategi marketing dan promosi memang untuk bisnis retail bisa dikatakan salah satu ujung tombak. Karena tanpa adanya aktivitas tersebut, orang atau calon konsumen akan sulit mengenal dan merasakan produk yang ditawarkan. Itulah kenapa terobosan-terobosan baru dari bisnis retail menjadi salah satu cara ampuh bagi pembisnis untuk bisa bertahan di pasar global. Lalu selanjutnya ada otomatisasi aktivitas bisnis retail. Pada akhirnya, semua hal yang berkaitan dengan yang sudah saya jelaskan di sebelumnya menunjukkan bahwa ke depan dengan adanya perubahan, tren bisnis di sektor retail sudah harus diantisipasi oleh pembisnis di Indonesia dengan memanfaatkan aplikasi teknologi. Pilihan aplikasi teknologi yang tepat pada akhirnya memang akan menjadikan bisnis retail dijalankan menjadi lebih maksimal. Selanjutnya yaitu ada jenis keputusan retailing. Yang pertama ada pasar sasaran, yang kedua yaitu pilihan produk dan pengadaan barang, yang ketiga ada keputusan harga, yang keempat ada suasana atau atmosfer toko dan pelayanan, yang kelima ada kegiatan dan pengalaman toko, yang keenam ada komunikasi, dan yang terakhir ada keputusan lokasi. Pasar sasaran atau target market terdiri dari sejumlah pembeli yang berbagi kebutuhan karakteristik yang sama yang akan dilayani oleh perusahaan. Nah, sebelum pengecer mendefinisikan dan menentukan profil pasar sasaran, pengecer tidak dapat membuat keputusan konsisten tentang pilihan produk, dekorasi toko, pesan, dan media iklan, harga, serta tingkat layanan. Jadi, pembisnis sebelum melakukan pemilihan produk dan dekorasi toko ataupun pembangunan toko, mereka harus melakukan survei atau analisis mengenai target market atau pasar sasaran. Selanjutnya yaitu pilihan produk dan pengadaan barang. Pilihan produk, pengecer harus sesuai dengan harapan belanja pasar sasaran, dan pengecer juga harus memutuskan dalam pilihan produk. Jadi pengecer harus membuat keputusan melalui pemilihan produk ini. Jadi produk apa yang akan dijual nantinya. Selanjutnya yaitu pengadaan barang. Setelah pembisnis memutuskan strategi pilihan produk, maka pengecer juga harus menentukan sumber barang, kebijakan, dan praktik. Jadi kita harus menentukan kita akan mengambil barang dari mana, lalu kebijakan seperti apa yang akan diambil, lalu untuk implementasinya yaitu seperti apa. Selanjutnya ada keputusan harga. Harga adalah faktor positioning kunci dan harus diputuskan dalam hubungannya dengan pasar sasaran, bauran pilihan produk dan jasa, dan persaingan. Semua pengecer akan menyukai perputaran kali laba yang tinggi atau volume tinggi dan margin kotor tinggi. Tetapi keduanya tidak selalu bersesuaian. Pengecer juga harus memperhatikan teknik penempatan harga. Sebagian besar pengecer akan memberikan harga rendah pada beberapa barang sebagai
pembangun lalu lintas atau pemimpin kerugian atau menandakan kebijakan penetapan harga mereka. Jadi dalam bisnis ini sebagai pengecer kita juga harus menentukan atau menetapkan harga yang akan kita tawarkan kepada masyarakat, dan harganya yaitu harus sesuai dengan pemasaran atau juga sesuai dengan kondisi dari ekonomi masyarakat. Selanjutnya yaitu suasana toko dan pelayanan. Setiap toko mempunyai penampilan dan tata letak fisik yang bisa mempersulit atau mempermudah orang untuk bergerak. Contohnya yaitu kita juga harus memperhatikan dinding. Dengan mengganti dinding yang kusam, ketika dinding tidak enak dipandang, maka juga akan mengganggu kenyamanan para pelanggan. Yang kedua, contohnya ada pencahayaan, yaitu mengganti lampu yang sinarnya terang. Menurut yang saya baca bahwa pencahayaan lampu yang terang dapat menarik pembeli. Dapat kita lihat contohnya pada Alfamart ataupun Indomaret, mereka melakukan pencahayaan yang terang sehingga ketika dilihat dari luar itu lebih menarik. Selanjutnya yaitu ada penandaan, yaitu menambahkan gambar tentang merek atau jenis barang. Jadi saat kita melakukan suatu barang dagangan, alangkah baiknya kita melakukan penandaan juga, yaitu jika di tempat tersebut merupakan barang-barang bayi, maka kita beri tanda seperti gambar bayi ataupun merek-merek jenis barang-barang bayi dan lain sebagainya. Lalu jika di area tersebut merupakan tempat-tempat untuk menjual sayuran dan buah-buahan, maka di situ diberi tanda seperti gambar buah ataupun gambar sayuran. Lalu ada departemen sayur dan buah. Biasanya di supermarket ataupun di minimarket yaitu meletakkan buah ataupun sayuran di dalam etalase. Lalu selanjutnya adalah lantai keramik yang warnanya netral. Jadi saat kita membuka toko, kita harus memperhatikan juga lantai atau warna lantai yang kita pasang agar tidak seperti menjadi warna-warni ataupun warna-warna lainnya. Lebih baik memasang warna yang netral. Selanjutnya adalah roti dan toko kue. Ini untuk toko roti dan toko kue contohnya yaitu memperlihatkan proses pemanggangan roti ataupun pembuatannya. Seperti pada roti O ataupun roti boy. Jadi mereka itu memperlihatkan proses pembuatan dari roti tersebut. Jadi pembuatannya itu tidak di belakang, melainkan juga dapat dilihat oleh para pembeli. Saya itu kegiatan dan pengalaman toko. Pertumbuhan e-commerce telah memaksa pengecer tradisional untuk memberikan respon. Selain mengalami keunggulan seperti produk yang dapat benar-benar dilihat, disentuh, dan diuji oleh pembelanja, layanan pelanggan secara nyata dan tidak ada waktu untuk tunggu pengiriman. Bagi pembeli ukuran kecil dan menengah, mereka juga memberikan pengalaman belanja yang sebagai pembeda yang kuat. Jadi kita dapat memberikan pengalaman kepada pelanggan ketika berbelanja di toko kita. Selanjutnya yaitu ada komunikasi. Pengecer menggunakan sarana komunikasi yang beragam untuk mendapatkan pelanggan. Mereka memasang iklan atau melakukan penjualan khusus, menerbitkan kupon diskon, dan membuat program penghargaan kepada konsumen yang paling sering berbelanja. Pemberian sampel makanan yang dijual di toko dan kupon di rak ataupun di pintu keluar. Selanjutnya ada mereka juga akan bekerja sama dengan produsen untuk merancang bahan untuk titik penjualan yang mencerminkan citra pengecer dan juga merek produsen. Selanjutnya yaitu ada keputusan lokasi. Menurut Kotler dan Keller tahun 2009, 3 kunci keberhasilan Ed Sheeran adalah lokasi, lokasi, dan lokasi. Pengecer dapat menempatkan toko-tokonya di lokasi berikut. Contohnya yaitu di pusat kawasan bisnis, pusat belanja regional, pusat pembelajaran setempat, jalur belanja, dan lokasi di dalam sebuah toko yang lebih besar atau di supermarket yang besar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dadah.